Episode 35. 1 menit terakhir, kapsul kereta yang dikemudikan Ilo bergerak pelan menuju lorong. Ilo sengaja memperlambat kapsul, mengulur waktu, berpikir mencari jalan keluar. Kami terjepit. Setiap kali kapsul melewati jarak tertentu, pintu lorong di belakang kami menutup otomatis, memaksa kapsul hanya bisa bergerak maju tanpa bisa berbelok ataupun berputar arah. Apa yang akan kita lakukan? Aku bertanya pada Ilo. Ilo menggeleng. Kita sepertinya menuju jalan buntu, anak-anak. Aku menghembuskan nafas, tegang, menoleh kepada Sally dan Ali. Wajah pucatnya mulai pulih. Sally menyeka rambut yang terkena pecahan kaca. Apa yang harus kami lakukan? Ini semakin rumit. Di lapangan rumput gedung perpustakaan telah menunggu beribu anggota pasukan bayangan. Ali, si jenius yang biasanya punya ide cemerlang, hanya terduduk di bangku dengan wajah kusut. Dia melepas pelukan di tiang kapsul, baru saja muntah. Berada di kapsul yang bergerak cepat melakukan manuver naik turun, kiri kanan buat perutnya mual, dan kepalanya pusing. Apakah kita akan melawan mereka, Ra? Sally berbisik. Aku menatap telapak tanganku yang perlahan berubah warna. Cepat atau lambat kami pasti ketahuan juga berada di dunia ini. Kami tidak bisa lari terus-menerus. Jika pasukan itu tidak memberikan pilihan, aku akan melawan. Sarung tangan yang kukenakan semakin gelap, laksana dengan awan hitam yang berpilin di sana. Sepertinya sarung tangan ini menyesuaikan dengan suasana hati pemakainya. Kapsul yang dikemudikan Ilo semakin dekat dengan peron perpustakaan, terus meluncur turun. Kamu akan menyerang mereka, Ra? Melawan? Sally bertanya lagi, melihat sarung tanganku. Kita akan membela diri, bukan melawan. Aku menggeleng. Sally menelan ludah, terdiam. Aku menunduk, menghela nafas. Gara-gara aku, kamu jadi ikut-ikutan ke dunia ini, Sel. Membuat orang tuamu cemas. Bahkan kamu batal menghadiri klub menulis, Mr. Theo. Maafkan aku, Sel. Sally beranjak ke sebelahku, memegang tanganku. Kamu teman baikku, Ra. Aku tidak akan pernah keberatan dengan semua ini. Kamu tidak perlu minta maaf. Kami bertatapan sejenak. Sally tersenyum lebar, mengangkat kedua tangan, memperlihatkannya padaku. Sarung tangan Sally berubah menjadi putih terang, bersinar. Aku akan selalu bersamamu, Ra. Sally tersenyum. Aku akan membela teman baikku. Aku balas tersenyum. Terima kasih, Sel. Kapsul yang kami naiki sudah di lorong terakhir. Tidak lama lagi kami akan mendarat di tengah 1.000 anggota pasukan bayangan. Aku tidak tahu apakah Tamus ada di sana. Yang pasti, tanpa Tamus, 1.000 orang itu jelas lebih banyak dibandingkan 8 orang yang datang ke aula sekolah kami. Ali, yang masih mabuk kapsul, beranjak ke sebelah kami, menyeka pipinya yang terhisap bekas muntah. Kalian berdua sepertinya sudah berpikir tidak rasional. Aku dan Sally menoleh. 2 lawan 1.000. Remaja usia 15 tahun lawan pasukan dewasa. Tidak akan ada kesempatan. Sama sekali tidak masuk akal. Sehebat apapun sarung tangan kalian. Aku dan Sally terdiam. Ali nyengir. Baiklah. Mari kita buat semuanya semakin tidak masuk akal. 3 lawan 1.000. Aku akan membantu.
Kalian butuh orang jenius untuk menyusun strategi, bukan? Aku dan Sally masih menatap Ali. Si jenius ini bicara apa? Kalian tidak akan menang jika hanya langsung menyerang. 2 lawan 1000, dengan cepat, jaring perak mereka menangkap kalian. Kita butuh rencana. Ali diam sejenak. Inilah rencananya. Detik pertama pintu kapsul terbuka, kamu hilangkan seluruh cahaya sejauh mungkin dengan sarung tanganmu, Ra. Hanya kamu yang bisa melihat dalam kegelapan. Saat mereka panik, bingung, kamu akan segera lari ke arah satu air terjun di sisi lapangan, hantam dinding sungainya agar air mengalir ke lapangan. Itu air deras. Seluruh lapangan rumput akan banjir seketika. Setelah itu, segera kembali ke kapsul, atau cari tempat kering. Itu harus selesai dalam waktu 40 detik. Karena kegelapan yang kamu hasilkan tidak bertahan lama. Ali berhenti sebentar. Meringis. Dia masih pusing karena mabuk. Nah, saat cahaya kembali memenuhi lapangan yang banjir, giliranmu, Sel. Kirimkan petir yang paling dahsyat. Sekali pukul, pastikan itu paling kuat. Kalian tidak akan bisa melawan mereka satu persatu. Kalian pasti kalah dengan cepat. Hanya dengan cara ini kalian bisa mengambil keuntungan. Saat lapangan dipenuhi air banjir, seluruh anggota pasukan itu terkena genangan air. Listrik merambat di air. Pelajaran fisika SMA. Ingat? Meskipun harus kuakui, aku menguasai pelajaran fisika itu sejak kelas 4 SD. Hantaman petir Sally akan membuat mereka kesetrum sekaligus. Kita lihat saja berapa banyak di antara mereka yang tumbang. Sisanya baru diserang dengan cara biasa. Kalian paham? Aku menatap Ali yang lagi-lagi meringis menahan mual. Kapsul sialan ini membuatku pusing, Ra. Ali mengeluh. Aku paham, Ali. Itu sungguh ide jenius. Aku memujinya. Sally juga mengangguk. Kami mungkin punya kesempatan menang dengan strategi Ali. Aku tahu itu jenius, cetus Ali. Aku tidak tahan saja memikirkan kalian bisa jadi bulan-bulanan mereka. Aku tidak akan membiarkan temanku disakiti rombongan sirkus manapun. Aku tersenyum, menyikutkan Ali. Dia mengaduh, melotot. Hendak bilang bahwa dia masih pusing dan mual. Sally tertawa menatap wajah sebal Ali. Konsentrasi. Waktu kalian tinggal 40 detik, Ra. Kapsul ini akan segera mendarat. Ali mengingatkan setelah memperbaiki posisi duduknya. Apapun yang akan terjadi sebentar lagi, maka terjadilah. Aku menggigit bibir. 24 jam lalu hidupku masih normal seperti remaja lainnya. Beraktivitas bersama keluarga, sekolah, dan bermasyarakat dengan baik. Sekarang, aku bersiap bertempur dengan orang-orang asing di dunia ini. Tapi apapun itu, setidaknya aku bersama dengan teman baikku. Tapi ternyata kami tidak jadi bertempur. Belum sekarang. Pada detik-detik terakhir, datang bantuan tidak terduga. Layar televisi di dinding kapsul tiba-tiba menyala. Sepertinya ada yang bisa menyalakannya dari jarak jauh. Karena semua panel, termasuk layar televisi padam seketika. Terkendali otomatis dimatikan oleh ILO. Di sini pusat kendali, berbicara pada kapsul D210579. Harap segera konfirmasi. Wajah seorang pemuda berusia 18 tahun terlihat di layar dengan seragam dan topi kadet. Ili. Demi melihat layar itu, Ilo berseru. Pusat kendali berbicara pada kapsul D210579.
Harap segera konfirmasi. Ilo bergegas menekan salah satu tombol, berseru. Di sini kapsul D210579 konfirmasi kepada pusat kendali. Ili, apa yang sedang kamu lakukan di sana? Papa, waktu kita terbatas. Wajah pemuda yang terlihat di layar itu tampak tegang. Aku berada di pusat kendali kapsul. Ili, kamu baik-baik saja? Ilo berseru. Aku tidak bisa menjelaskan lebih banyak, Papa. Wajah pemuda itu semakin tegang. Dia menoleh ke sana kemari. Aku ditugaskan untuk pusat kendali sistem kereta bawah tanah selama masa transisi. Seluruh kadet senior di akademi diperintahkan untuk membantu pasukan bayangan dalam masa transisi. Kami tidak bisa menolak. Banyak guru-guru yang ditangkap karena menolak perintah. Papa tahu, aku menyukai sistem sejak dulu. Beberapa menit lalu aku berhasil mengkonfirmasi bahwa Papa berada di kapsul yang sedang dikejar pasukan bayangan. Aku berada di ruang kendali backup. Aku bisa merestart seluruh sistem kereta bawah tanah. Dengarkan baik-baik, Papa. Seluruh sistem akan kurestart. Itu berarti seluruh lorong akan terbuka. Semua kapsul dengan kendali otomatis akan terhenti. Papa punya waktu 90 detik untuk kabur sebelum sistem kembali menyala. Dan pintu darurat kembali menutup. Itu cukup untuk mencapai satu stasiun darurat di permukaan. Ilo berseru dengan suara bergetar. Segera ke permukaan, Papa. Mama dan O baik-baik saja. Mereka sedang berada di salah satu kapsul menuju rumah peristirahatan di Teluk. Tidak ada yang mengikuti mereka. Dan jangan cemaskan aku. Semua baik-baik saja. Sampai ketemu lagi, Papa. Sistem restart sekarang. Layar televisi di dinding kapsul padam. Ilo berseru mencegah sambungan diputus. Dia jelas masih ingin bertanya pada anaknya. Tapi tidak ada waktu lagi, walau untuk mengeluh sejenak. Karena kapsul yang kami naiki persis keluar dari lorong. Mengambang, turun menuju peron. Dari ketinggian 5 meter kami bisa menyaksikan seluruh lapangan dipenuhi anggota pasukan bayangan. Aku menatap Ilo. Apa yang akan dia lakukan? Sally dan Ali menatapku. Seolah bertanya Ilo berbicara dengan siapa, dan apa yang mereka bicarakan dalam situasi genting seperti ini. Ilo menggigit bibir, mencengkram tuas kemudi. Persis saat kapsul mendarat di peron, ketika puluhan anggota pasukan bayangan bergerak mengepung kami, dengan tombak perak teracung, aku bisa melihat di peta layar kemudi. Lorong-lorong dengan tanda silang kembali terbuka. Seluruh titik merah, yaitu kapsul penumpang, di wilayah lain berhenti bergerak. Ili telah merestart jaringan. Seluruh sistem otomatis kereta bawah tanah mati. Pintu-pintu lorong terbuka. Semua jalur bersih untuk dilalui. Pegangan anak-anak, Ilo berseru. Aku berseru menerjemahkan. Sally segera duduk di bangku, berpegangan erat. Ali dengan wajah kusut itu bergegas kembali memeluk tiang kapsul di dekatnya. Bahkan sebelum posisi kami mantap, Ilo sudah menekan tuas kemudi ke depan. Kapsul berdesing-desing bergetar. Lantas, seperti bola peluru, melesat naik kembali. Masuk cepat ke dalam lorong di atas. Disaksikan 1000 anggota pasukan bayangan yang menatap bingung. Kami tidak jadi bertempur. Kami kembali kabur. Sesuai dengan yang disampaikan Ili, seluruh pintu lorong terbuka. Ditambah tanpa adanya kapsul lain yang bergerak, Ilo bisa mengambil jalur terpendek ke titik permukaan terdekat secepat mungkin. Ilo menggunakan seluruh kecepatan kapsul dan medan magnetik. Tubuh kami terbanting ke atas. Sally memejamkan mata, berseru tertahan. Entahlah apa yang dilakukan Ali. 90 detik mengebut,
Kapsul yang kami naiki akhirnya melambat, berdesing pelan, lantas keluar dari lorong. Cahaya terang menerpa jendela. Ilo dengan gesit mendaratkan kapsul itu di peron. Kami sepertinya sudah mencapai permukaan tepat waktu. Apa kalian baik saja? Ilo turun dari bangku kemudi. Ali menjawabnya dengan muntah, membuat kotor lantai. Aku beranjak berdiri, kakiku sedikit gemetar. Kecepatan kapsul tadi membuatku seperti naik wahana dunia fantasi, tapi dengan tingkat tantangan 100 kali lebih ekstrim. Sally juga berdiri dengan berpegangan sandaran kursi, wajahnya pucat. Kita tidak punya waktu lagi, Mbak. Kita tidak punya waktu lagi. Sistem otomatis akan pulih beberapa detik lagi. Kabar baiknya dengan sistem yang mati tadi, mereka tidak tahu kita keluar dari stasiun darurat yang mana. Mereka harus memeriksa ratusan stasiun satu persatu. Ayo anak-anak, kita terpaksa meneruskan perjalanan dengan cara konvensional, jalan kaki. Ilo mengelurkan tangan, membantu Ali berdiri. Si Jinus itu meringis, masih memeluk tiang kapsul. Kondisinya payah sekali. Pintu kapsul terbuka. Aku melangkah keluar lebih dulu. Sekali lagi, kami berada di permukaan dunia aneh ini. Stasiun darurat yang ini tidak berada di dalam gua gelap seperti sebelumnya. Sebaliknya, pelataran stasiun berada di tempat terbuka, di tepi sungai besar. Kakiku yang turun dari peron segera menginjakkan pasir sungai. Jika situasinya lebih baik, tidak pusing dan mual, habis menaiki kapsul terbang, ini adalah pemandangan yang hebat. Aku melangkah meninggalkan bangunan stasiun yang hanya cukup untuk merapat satu kapsul, menatap sekitar. Sungai di depan kami lebar, hampir 200 meter. Tepiannya berpasir putih bersih. Terasa lembut di telapak kaki. Seperti pasir di pantai. Batu-batu besar bertumpuk di belakang, memisahkan pasir dan vegetasi tumbuhan. Di depan kami, air sungai mengalir tenang. Beberapa sungainya dalam. Permukaan air terlihat biru, bening, memantulkan cahaya matahari. Aku mendongak. Matahari sudah tergelincir di titik tertingginya. Sudah berada di sebelah barat. Entahlah sekarang sudah jam berapa. Bahkan aku lupa ini hari apa dan tanggal berapa. Hutan lebat berada di belakang kami. Lengkap dengan pohon-pohon tingginya. Serombongan burung berwarna putih terbang rendah. Suara kepakan dan kelengkingannya memenuhi langit dan sungai. Juga kuak panjang bebek sungai, sayap lebar, mereka terentang lebar. Melintas di permukaan. Kaki mereka tangkas menyentuh sungai yang tenang. Setelah mual menaiki kapsul yang tadi, pemandangan di stasiun darurat cukup menghibur kami. Sally melangkah di belakangku, menutup dahi dengan telapak tangan, silau. Kakinya ikut menyentuh pasir putih, menggerak-gerakkan jari kakinya. Sepatu hitam yang kami kenakan seolah menyatu dengan kulit. Kami bisa merasakan lembut pasir. Sally menghembuskan nafas. Wajahnya yang tadi tegang dan pucat kembali memerah. Sedangkan Ali yang dipapah Ilo turun dari kapsul. Kamu bisa berdiri sendiri? Ilo bertanya kepada Ali. Aku menoleh, menerjemahkan kalimat Ilo. Aku bisa berjalan sendiri. Ali menyeka wajahnya. Dia terlihat kusut dan lemah. Tapi kita tidak berjalan mendaki lereng lagi, kan? Ilo tertawa mendengar terjemahanku. Tidak. Kita tidak akan mendaki. Aku sengaja keluar di stasiun darurat yang paling dekat dengan rumah peristirahatan. Rumah itu ada di Teluk Kota. Tapi tidak dekat. Masih 12 km. Kita berjalan di tepi sungai ini, menghilir hingga teluk. 12 km?
Ali menggeleng. Dia malah duduk di sebelah hamparan pasir sungai. Aku melotot, menyuruhnya berdiri. Ali, ini bukan saatnya istirahat. Pasukan bayangan bisa muncul kapan saja di peron stasiun belakang kita. Aku tidak mau berjalan sejauh 12 km. Ali balas melotot. Aku manusia biasa, makhluk tanah. Dengan mual dan pusing ini, aku tidak akan kuat. Tapi kita harus bergerak segera, Ali. Aku menimpali. Iya, aku tahu. Rombongan sirkus itu bahkan sudah mulai mengejar. Tapi kita bisa menggunakan cara lain. Bukan jalan kaki. Pakai apalah. Menghiliri sungai ini. Perahu misalnya. Pesawat terbang. Atau roket. Tidak ada perahu di peron ini. Il menggeleng. Setelah aku menerjemahkan kalimat Ali. Ini stasiun darurat, hanya berfungsi mengeluarkan penumpang ke permukaan. Kita juga tidak bisa menggunakan lorong berpindah. Sistem itu diberhentikan sementara waktu oleh penguasa baru. Ali masih duduk di hamparan pasir. Sekarang melepas tas ranselnya. Kalau saja wajahnya tidak terlihat lemas, aku sendiri yang akan menyeretnya berdiri. Bagaimana sekarang? Sally menatapku. Aku mengangkat bahu. Mungkin Ali harus digendong. Seekor burung dengan ekor panjang menjuntai terbang melintas di permukaan sungai. Terlihat anggun. Kalau begitu, kita istirahat sejenak. Ilo mengangguk, menunjuk Ali. Semoga setelah beberapa saat kondisinya membaik. Dia jelas tidak bisa berjalan jauh. Aku menghembuskan nafas. Mengalah. Ikut duduk di hamparan pasir. Sally menoleh ke belakang memperhatikan peron stasiun dengan cemas. Kami berdiam diri beberapa saat. Aku punya usul. Ali berseru setelah lengang sebentar. Kita gunakan saja kapsul kereta itu. Lemparkan ke sungai. Kita jadikan perahu. Apa? Aku menatapnya. Masuk akal kan? Ali mengangkat bahu. Kapsul kereta itu pasti mengambang di air. Kita naik di atasnya. Jadilah dia kereta wisata. Kalian bisa melihat pemandangan dari jendela. Keretanya memang kedap air, bisa mengambang. Bahkan tenaga manualnya bisa membuat kapsul bergerak di sungai, walaupun tidak cepat. Ilo menjelaskan saat aku menyampaikan usul Ali. Tapi bagaimana kita memindahkan kapsul itu ke sungai? Jaraknya hampir 20 meter. Tidak bisa digelindingkan begitu saja. Aku menerjemahkan kalimat Ilo kepada Ali. Ali nyengir menatapku. Kamu dan Sally yang akan memindahkannya. Kami? Iya, kalian. Pertama-tama, kamu hantamkan kapsul itu dengan pukulan hingga mental ke sungai. Dan Sally, langkah kedua, segera mengendalikan kapsul itu agar mendarat mulus di permukaan air. Sally bisa menggerakkan benda itu dari jauh. Kapsul itu bukan masalah besar. Aku hanya bisa menggerakkan benda kecil, Ali. Sally menggeleng. Buku, bolpoin, gelas, atau paling besar boneka pandaku. Aku belum pernah menggerakkan benda sebesar bus. Dan bagaimana aku bisa membuat kapsul itu terlempar dari peron? Sekarang aku yang protes. Itu bukan benda ringan seperti kucing liar atau pasukan bayangan. Ali menatap kami bergantian. Kalian kan memakai sarung tangan keren itu. Kekuatan kalian bisa berkali-kali lipat lebih besar. Rencana ini terlalu sederhana untuk gagal. Kamu hanya bertugas memukulnya kencang-kencang, Ra. Dan Sally hanya bertugas mengendalikannya agar mendarat mulus. Sementara aku memastikan kalian berdua melakukannya dengan benar.
sesuatu yang lebih rumit sebenarnya. Lakukan saja, pasti berhasil. Bagaimana kalau kapsulnya malah mendarat terlalu jauh atau tenggelam? Sally bertanya. Aku belum tentu bisa mengendalikan gerakannya. Kapsul itu besar sekali. Dan bagaimana kalau ternyata kapsul itu jadi rusak karena dipukul? Aku menambah daftar kemungkinan buruk lainnya. Ali benar. Ini bisa jadi ide bagus. Ilo menengahi. Setelah aku menerjemahkan untuknya. Kalaupun kapsul itu tenggelam atau rusak di dalam sungai, setidaknya kita justru bisa menghilangkan jejak. Sistem otomatis mereka tidak bisa menemukan di mana kapsulnya. Kalau berhasil, itu lebih bagus lagi. Kita bisa menggunakannya untuk menghilir. Aku dan Sally saling tatap. Ilo benar. Baiklah, tidak ada salahnya mencoba ide jenius itu. Aku mengangguk. Aku dan Sally melangkah kembali ke peron. Tidak secepat itu. Kalian latihan dulu. Ali berseru sambil beranjak berdiri, menyambar tas ranselnya. Lihat, ada batu-batu besar di sana. Kalian coba pindahkan 1 atau 2 batu besar itu. Aku menatap Ali dan Ilo yang beranjak menjauh, mengosongkan hamparan pasir. Entah di dunia ini, atau di dunia kami, sifat Ali tetap sama, suka mengatur-ngatur orang. Tapi untuk kesekian kali sarannya masuk akal. Baiklah, akan kami turuti pendapatnya. Aku bersiap berdiri. Di belakang salah satu batu besar itu, mengangguk ke arah Sally yang berdiri di tengah hamparan pasir. Aku mulai konsentrasi. Sarung tanganku berganti warna menjadi gelap. Sally di sana juga sudah siap. Sarung tangannya terlihat bersinar terang di tengah terik matahari. Aku menahan nafas, memukul batu besar setinggi pinggangku. Suara dentuman terdengar kencang, membuat bebek-bebek sungai berterbangan dari semak. Juga burung-burung lain. Batu itu terangkat dari pasir, terpental ke udara. Aku terduduk karena kaget sendiri melihat apa yang terjadi. Syukurlah Sally tidak kaget. Dia sudah bersiap. Sebersih cahaya menyambar batu yang terbang itu saat Sally mengacungkan kedua tangannya. Dia berkonsentrasi penuh. 2 tangannya gemetar, berusaha mengendalikan, membuat batu itu bergerak turun perlahan-lahan. Beberapa detik sepertinya batu itu turun mulus di permukaan. Tapi sedetik berlalu, peluncur tidak terkendali, jatuh berdebum, membuat cipratan air sungai muncrat kemana-mana. Sally melompat ke belakang. Bukan karena menghindari cipratan air yang mengarah kepadanya, tapi karena panik batu itu lepas kendali. Bagus. Ali berseru dari kejauhan. Itu bagus sekali, Sel. Tidak apa-apa. Jangan dipikirkan. Kita coba sekali lagi. Dan kamu, Ra, jangan terlalu kencang memukulnya, supaya Sally tidak terlalu susah payah mengendalikan batunya saat meluncur turun. Pukul dengan lembut, gunakan nalurimu. Aku bangkit dari dudukku, menepuk-nepuk pakaian yang kotor. Si jenius itu menyebalkan sekali. Mana aku tahu batu itu akan terpental setinggi itu. Aku saja kaget. Enteng saja dia bilang begitu. Terus apa pula maksudnya pukul dengan lembut? Lihatlah, sekarang Ali sudah seperti sutradara film meneriaki artis-artisnya. Kamu mengerti, Ra? Jangan terlalu kencang. Ali berteriak sekali lagi. Iya, aku tahu. Aku melangkah ke belakang batu berikutnya, segera berkonsentrasi menatap batu hitam berlumut yang besarnya setinggi kepalaku.
Sally di tengah hamparan pasir mengangguk. Dia sudah siap. Setelah menghela nafas 2 kali, aku memukul batu itu lebih terkendali. Dentuman kencang kembali terdengar. Batu itu terangkat dari dalam pasir. Butir pasir berterbangan. Batu itu terpelanting tinggi ke udara. Tidak terlalu tinggi, hanya 3 meter. Sally mengacungkan tangannya, membuat batu besar itu diselimuti aliran listrik. Tangan Sally bergemetar. Dia konsentrasi penuh. Sedetik berlalu, batu besar itu terangkat perlahan. Sesuai kendali Sally. Kemudian mendarat anggun di atas permukaan sungai. Tenggelam dengan mulus. Keren! Ali mengacungkan jempol. Aku dan Sally tersenyum puas. Kami berhasil. Baik, sekarang mari kita coba dengan benda sesungguhnya. Ali berseru. Rileks saja, Sel. Anggap seperti batu besar tadi. Kamu pasti bisa. Aku melangkah masuk ke dalam bangunan stasiun, berdiri di belakang kapsul yang penyok, dan pecah jendela. Pukul di bagian rangka kapsul. Itu bagian paling keras. Sepanjang bagian itu yang dihantam, kamu tidak akan merusak kapsulnya. Ingat, Ra, jangan terlalu kencang, dan jangan terlalu pelan. Lakukan seperti tadi. Ali berteriak. Iya, aku tahu. Aku bersungut-sungut, mengangguk. Teriakan Ali ini sebenarnya mengganggu konsentrasiku. Lagi pula si jenis ini tidak menjelaskan apa maksudnya dengan terlalu kencang atau terlalu pelan. Aku belum terbiasa dengan kekuatan sarung tanganku. Bahkan sebenarnya, aku belum terbiasa dengan fakta bahwa aku bisa mengeluarkan deru angin kencang dari tanganku. Sally di hamparan pasir mengangkat tangan, memberi kode. Dia sudah siap. Aku menghela nafas berkali-kali, berkonsentrasi penuh. Tanganku dipenuhi pasir. Tanganku dipenuhi desir angin kencang. Semakin deras setiap kali aku mencapai level konsentrasi berikutnya. Lantas perlahan aku memukul dinding kapsul di bagian rangkanya. Suara dentuman kencang terdengar. Kapsul itu terlempar dari dalam bangunan stasiun, terbang setinggi 3 meter di atas kepala. Sally segera mengacungkan tangannya ke atas. Kapsul itu diselimuti tenaga listrik seperti tadi. Kapsul itu jelas lebih besar dibandingkan batu sebelumnya. Bergetar tidak terkendali, merosot 1 meter ke bawah. Sally berteriak panik. Aku menahan nafas. Tapi Sally berhasil menahan kapsul agar tidak terus melorot. Dia memaksakan seluruh tenaganya. Kakinya terdorong ke dalam pasir hingga betis. Sedetik berlalu, kapsul itu perlahan mulai bergerak teratur menuju permukaan sungai. Kemudian mendarat sama mulusnya seperti batu sebelumnya. Hanya membuat riak kecil. Kapsul itu telah mengambang di atas sungai. Wajah Sally terlihat pucat, namun ia menghembuskan nafas lega. Aku tertawa lebar, berlari mendekati Sally, memeluknya riang. Apa aku bilang? Berhasil kan? Ali juga melangkah mendekat, ikut tertawa. Wajah si tukang ngatur ini sebenarnya masih meringis menahan sisa pusing dan mual. Kita segera berangkat, anak-anak. Ilo berseru. Dia melangkah ke permukaan air sungai setinggi betis. Kami menyusul. Naik satu persatu. Terakhir Ali, dibantu Ilo. Jika tidak melihatnya sendiri, aku tidak akan bisa mempercayainya. Ilo tertawa.
duduk di bangku kemudi, menatapku dan Sally. Kalian berdua hebat sekali. Kalian lebih hebat dibandingkan pemenang kompetisi tahunan petarung klan bulan. Aku tidak berkomentar, duduk di salah satu bangku. Yelo menekan tombol-tombol di hadapannya. Pintu kapsul tertutup. Baik anak-anak, kita menuju Teluk Kota. Kapsul itu segera bergerak di atas permukaan air saat tuas kemudi didorong ke depan. Tidak cepat, hanya mengandalkan mesin pendorong manual. Tapi itu lebih dari memadai dibandingkan kami harus berjalan kaki. Kami segera menuju tempat pemberhentian berikutnya.